Baik, karena ternyata tidak ada, ditunggu juga. Oke, kita mulai saja teman-teman. Silakan nomor pertama. Silakan nomor pertama. Kita mulai. Nomor pertama. Jawabannya apa? Alasannya apa? Silakan. Sudah ada yang jawab. Baru satu orang. Silakan yang lainnya teman-teman. Silakan yang lainnya. Karena soal ini ada sampai dengan 5 ya, 5 soal. Jadi teman-teman harus benar-benar paham apa yang menjadi target. Silahkan. Bentar, sambil saya jalan ya. Silakan yang lainnya teman-teman. Silakan yang lainnya sambil jalan. Eh, Bentar, saya sambil nyari dulu materi ya. Silakan teman-teman. Nggak ketemu ternyata. Oke, baiklah. Kita mulai saja lah. Tadinya saya mau ngasih materinya dulu, nggak ketemu ternyata. Saya lupa nyimpennya di mana.
Seorang perawat melakukan konseling pada keluarga, menjelaskan jenis jadwal cara pemberian obat, kemudian keuntungan efek samping imunisasi, eh, yang memiliki bayi. Perawat memberi kesempatan keluarga untuk memutuskan. Berarti untuk memutuskan jawabannya berarti otonomi. Ya. Nomor dua, silakan teman-teman. Nomor dua, soalnya panjang ini, soalnya panjang. Silakan. Oke, nomor dua. Nomor dua, penjelasan tindakan datar sesuai ya, berarti kesepakatan itu fidelity, keep promise ya. Kemudian nomor tiga, silakan. Nomor tiga, silakan nomor tiga, tiga d, tiga d kita lihat. Doa mengatakan bayi tersebut mungkin tidak akan bertahan lama, melainkan nah, kita tinggal berbicara tentang justice, ya, berbicara tentang keadilan, keadilan. Tapi juga tentang autonomi lah, wong. Siapa yang boleh ini. Jadi jawabannya apa teman-teman jawabannya? Jadi dua yang berhalangan. Berarti nggak nggak bisa parasitic dan beneficent, nggak justice dan autonomi. Orang mau nyabut atau enggak ya urusan dia gitu kan. Cuman masalahnya keadilan. Orang yang mau meninggal tapi masih dipertahankan. Silakan nomor 4, teman-teman. Duh, takut. Nomor 4, silakan. Oke, mana teman-teman?
4E, coba lihat. Seorang perempuan, masektomi, pengajian pasien belum menikah, saya melihat murung atau pidana sudah tidak ada pada saat perawat melakukan perawatan luka. Perawat mencoba biar kondisinya saat ini sambil memotivasi apa dilema etik. Kalau ini beneficien, ya tetap ya. Ya, coba kita lihat. Pasien belum menikah, pasien melihat murung mengatakan payudara masih ada pada saat perawat melakukan perawatan luka. Perawat mencoba menjelaskan kondisinya sambil motivasi. Ini apa radikal ya? Berarti hilang ya, dihilangin apa? Jadi jawabannya apa? Autonomi dan parasiti ya. Otonomi parasitinya benar, parasitinya jujur ya, jujur. Tapi kita juga kalau kita jujur dan beneficien, jadi lebih cenderung ke D, bukan ke E, tapi ke D. Jujurnya iya, tapi beneficien menjelaskan. Dia nomor 5, silakan teman-teman. Yo, silakan nomor 5. Seorang, ayo, mana, mana, 5, 5. 6. Seorang perawat sedang merawat anak HIV, sudah mengajak remaja. Mempertanyakan, remaja itu belum ya, anak itu belum bisa memutuskan. Kemudian namun neneknya melarang, berarti confidentiality. Kenapa? Karena anaknya belum boleh. Karena yang tanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi confidentiality atau penanggung jawab ya. Nomor 6. Kecuali kalau misalnya sudah yang harus orang lain namanya proxy ya. Proxy itu jadi orang lain yang bertanggung jawab sehingga dia tidak bisa menentukan masalahnya sendiri. Itu biasanya anak-anak, dan anak-anak termasuk bayi gitu ya. Orang yang tidak sadar, orang tua yang sudah tidak bisa membuat keputusan. Gitu ya. Yo, nomor enam. Seorang perawat menggunakan slide ya dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang resiko penularan TB pada sebuah keluarga. Pada sama ilustrasi foto anak, oh ini confidentiality ya, foto anak tanpa disamarkan, confidentiality. Nomor 7, silakan. Nomor 7, silakan.
Silahkan. Nomor 7, 7A, ada 7C, macam-macam ini sekarang. Waduh. Oh ya, berarti masalahnya teman-teman yang di ini ya, di etik yang jadi permasalahan. Seorang perempuan 78 tahun dirawat bangsa neurologi dengan keluhan sesak napas, tampak sedih dan selalu marah. Pasien menderita TB, merasa menyakiti seperti dengan keluarga. Perawat pun jawab tidak ada penyakit. Berarti otonomi karena dia 78, otonomi dengan perasiti ya, atau dengan justice, keadilan. Kan dia sudah ini ya, dia sudah berhak orang tua kok. Di sini permintaan keluarga. Tapi orang tua sepuh apakah masih bisa menilainya di sini? Berarti kita terkait dengan apa sih atau justice. Ayo, kalau fidelity confidentiality enggak ya. Ini bukan confidentiality lah wong pasiennya. Ini bukan pada anak-anak ya. Merahasiakan menyakitnya permintaan. Karena dia orang dewasa, ya dewasa itu berhak menentukan nasib sendiri. Kalau anak-anak disembunyiin gitu ya. Kalau dewasa enggak ya. Tapi tergantung dewasanya karena dia di sini tidak dijelaskan apakah bisa membuat keputusan atau ada penyakit supaya dia tidak bisa uh, ya kalau di perawat berarti kan confidentiality, tapi kalau fidelity dia ke keluarganya, tapi untuk pasiennya apa gitu kan. Lansia ya. Oh ini kalau lansia lansia itu 78 masih bisa ya. Harusnya itu harusnya dia tahu ya, harusnya dia tahu kalau dia asumsinya dia masih bisa menilai. Berarti kalau bisa menilai otonomi dan veracity. Kalau bisa menilai loh ya. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak bisa menilai, oh ya udah berarti kita masuknya ke tetap sih otonomi, fidelity apa? Keep promise dan confidentiality sama-sama jadi enggak. Nomor 8 silahkan. Silahkan nomor 8 teman-teman. Laki-laki di ruang dosis menjadi dari sekian, bosan. Kemudian perawat menjelaskan tujuan, wah berarti beneficien ya, berikan beneficien. Oke, nomor 9. Silakan nomor 9 teman-teman. Nomor 9, silakan. Nomor 9, seorang ibu
Mendonor ginjalnya. Nah, ini kalau si ibu tapi ternyata ginjalnya itu penurunan fungsi. Nah, berarti kan menolak itu. Kenapa menolak? Menolak itu supaya tidak dia bermasalah si ibunya sehingga pilihannya itu normal defisien. Nomor 10 silahkan. Oke. Kemudian nomor 10 teman-teman, nomor 10. 10 B, 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 B. Oh, kita lihat. Seorang anak usia 6 tahun dengan retinoblastoma. Dua perawat hendak mengganti balutan. Sementara perawat mengganti balutan, perawat lain mengambil. Sama ya. Sama ya. Oh, sama ya. Benar berapa dari 10 soal, teman-teman? Benar berapa dari 10 soal, teman-teman? Benar semua. Mantap. Benar 9. Wah, hebat. Wih, 9. Mantap, mantap, mantap. Yuk, 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 yuk. Kemudian nomor 11, nomor 11 silakan. Nomor 11 lanjut teman-teman. Nomor 11 silakan. Baik. Oh ya, ini berarti ja lah, tar dulu. Dulu, dulu. Triase mendapat pelayanan pasti menunggu selama 10 30 menit mendapat perawatan mendapat pendukung pasien yang baru datang menjelaskan bahwa oh ya, apa itu? Teman-teman jawabanmu. C, otonomi. Kenapa otonomi? Pernah menjalankan Bapak masuk UGD prioritaskan sesuai dengan tingkat kegawatan kondisi mengancam nyawa apa kondisi. Ayo, masuknya kemana coba nomor 11? Gak mungkin masuk ke otonomi. Gak mungkin. Harusnya kan justice. Triase itu justice loh teman-teman. Triase itu justice mengutamakan orang dulu. Orang yang seharus diutamakan. Itu nyaman justice. Tapi karena justice tidak ada, maka kita mencegah cedera. Kalau kita mendahulukan orang yang tidak diprioritaskan, maka akan menyebabkan orang lain terancam jiwanya. Jadi apa kalau begitu? Dipikir ulang, ayo pikir ulang nomor 11. Nomor 11 pikir ulang, ayo. Ya nggak ada makanya. Tapi coba perhatikan, kalau di kita mendahulukan orang yang tidak sesuai justice, apa yang akan dilakukan? Ya, ayo.
Teman-teman, nomor berapa? Jadi jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena kalau kita mendahulukan orang yang bukan otoritas, artinya kita akan membuat orang lain cedera, membuat orang lain beresiko, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya E. Nomor 12 silakan. Ayo, nomor 12. Baru dua orang yang menjawab. 12E. Apa coba kita lihat. Dokter laki-laki 37 tahun, 2 tahun pindah ke ruang rawat jiwa. Tanda saat gaji perawat tamak murung sedih, sering menyendiri, tidak mau. Dokter berencana melakukan SCT. Kemudian setelah pernah memberikan lembar pernyataan keluarga untuk mendatangi perumahan tersebut. Bila keluarga menyetujui tindakan, nah itu otonomi. Otonomi ya. Keluarga menyetujui atau tidak otonomi keluarga. Kenapa beneficient? Ini kan coba lihat. Setelah memberikan selebar pernyataan dan memberikan kepada keluarga untuk menandatangani form. Artinya ditandatangani atau tidak itu kan tergantung keluarga tidak atau otonomi. Nomor 13 silakan teman-teman. 13. Yuk, nomor 13. Berempat orang. Mana lainnya? Mana nih orang-orang? 7 B, 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 B. Baik, kita lihat. Demensia. Pemasangan restrain dilakukan perawat atau terlalu erat menyebabkan pergelangan tangan. Berarti non efisien dong, B. Nah, nomor 14. Ayo, 14. 14. Nomor 14. Wah, saat mana tiga. Saat seorang laki-laki ICU karena SA otomatis terbitan mau nyeri dada kemudian menghentikan jantung. Pernah melakukan RJP non keluarga menolak. Nah, autonomi dan
Beneficient ya. Jawabannya apa? A ya, 14. Kemudian nomor 15 silakan. Nomor 15. Yuk, silakan. Nomor 15, 15. Oke, 15. Laki-laki mengenai pengobatan TB, berburu proaktif, suka ludah sembarangan, memotivasi untuk berhenti merokok, membuang ludah, perempuan sedang hamil, berarti kita berprinsipnya Beni, PCN, nomor C berarti. Nomor 16, perawat menyampaikan kebenaran pada kita yakin agar kita mengerti informasi diberikan harus akurat, pertanyaan subjektif. Kebenaran merupakan dasar bidang percaya. Klaim memiliki otonom, berarti otonomi di sini. 16D ya. Klaim memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapat informasi yang ingin tahu. Otonomi ini mah bukan beneficient. Kemudian prinsip etik yang dasar keyakinan bahwa ini mampu berpikir logis sama yang otonomi. Ya, bentar nomor nomor ini cari ulangi-ulangi. Perawat menyampaikan kebenaran mereka saya meyakinkan agar kalian mengerti informasi diberikan akurat. Oh iya benar. Benar teman-teman. Ini beneficient, ini otonomi. Ah, sip. Kemudian nomor 18, kecewa sedih karena kematian salah satu bayi kembarnya. Masih tidak puas adanya kejanggalan pelayanan perawat sebelum meninggal, bayinya terinfus bengkak dan terbakar. Prinsip moral etik yang dilanggar non efisien. Diabetes. Informasi tentang klien harus dijaga, kadang hanya dibaca guna perlu pemahaman tingkat kesehatan. Diskusi di luar kan harus dihindari. Hal ini prinsip etik, confidentiality. Kemudian perawat baru saja mendapat tugas merawat nenek. Perawat memberikan tongkat pada nenek dengan tujuan agar nenek tidak jatuh ketika berjalan atau beraktivitas. Nenek S menolak menggunakan tongkat itu karena merasa dirinya masih bisa berjalan dengan nyaman. Perawat memaksa nenek tetap menggunakan tongkat. Akibatnya kesal, otonomi dong. Kesal. Kemudian Tuan F mengalami mati batang otak karena kecelakaan sudah 3 tahun berbaring tidak bisa bicara melakukan apapun. Saat ini tubuh Tuan F hanya bergantung pada alat. Kenapa saja keterputusan ekonomi, euthanasia. Padahal berlakukan pemeriksaan kematian. Isu paliatif yang jadi ini adalah terkait dengan euthanasia itu nggak boleh kan? Justice, keadilan ini. Hukum. Sekarang di Indonesia itu nggak boleh euthanasia. Belum ada undang-undangnya. Kemudian tanggung jawab seorang perawat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan penggunaan kesehatan, minimal penderitaan untuk mencapai perawat harus berkomitmen mencapai janji menghargai fidelity, mendapat janji. Prinsip etik yang dasar pada keyakinan bahwa individu mampu udah tadi otonomi ya. Kemudian nenek menderita kanker, nenek dirawat di rumah karena kondisinya makin menurun. Perawat telah menyampaikan kepada keluarga bahwa nenek itu sudah tidak dapat disembuhkan lagi, tetapi obat-obat nanti masih diberikan. Jika seorang perawat tidak memberikan obat anti nyeri pada nenek prinsip, nah tidak menerima non-efisien. Kemudian kira ini sudah selesai. Siap pelan-pelan. Ngebut gua. Masih banyak masalahnya.
Nenek A menderita. Ayo, nomor 25. Tadi pelan, terlalu pelan. Ya udah deh. Saya nyantai dulu kalau gitu. Oh, ayo, nomor 25. Diajak ngebut. Silakan nomor 25 teman-teman. Yo, nomor 25. Pelan-pelan, pelan banget. Katanya. Nenek kanker menyampaikan pada keluarga sudah tidak dapat sembuhkan lagi. Oh, udah tadi kan. Ia menyampaikan bahwa ia tidak ingin otonomi, otonomi. Kemudian nomor 26 silahkan. Nomor 26 perempuan. Keluhan luka payudara. Kemudian perawat kan diminta supaya melakukan tindakan. Kalau tidak nyaman. Selain satu bangsa perawat menyetujui permintaan. Psikiatris. Respect pada autonomi. Benar ya. Nomor 27 silahkan. Nomor 27. Seorang berusia 70 tahun di Pantai Breda memiliki keluhan konsensial saat mengganti affairs, perawan lupa lupa sampir confidentiality. Nomor 28. Gata-gata kemaluan merem ya kan fisik sama ya. Di atas sama ya. Confidentiality. Nomor 29 silahkan. Nomor 29 silahkan.
Silakan teman-teman. nomor 29. Oh, 29. Belum ada, baru satu. Ayo, 29. Dirawat, mengamuk, memukuli orang sekitar, melakukan peringatan pengikatan. Sebelumnya, minta persetujuan atau tidak dilakukan kepada pasien. Otonomi, persetujuan, minta persetujuan. Nomor 230. 30. 30. 35G5P4A0. 37 minggu UGD dengan kurang pusing. Melihat kunang-kunang, fisik sekian, pemeriksaan laboratorium positif, diagnosa medis eksekusi berat. Pasien dianjurkan dirawat tapi menolak. Ah, udahlah. Otonomi. Benar berapa dari 30 teman-teman? Benar berapa dari 30? Benar berapa dari 30? Gua 7 mantap. 24 mantap. 23 mantap. Ayo kita lanjutkan. Nomor 231 silakan teman-teman. Jawabannya apa? Jawaban 31 gampang ini. Bertanya, memutuskan berarti otonomi. Ya. Kemudian nomor selanjutnya 32. Seorang perawat perempuan berumur 68 tahun dirawat rumah sakit dengan keluhan inkontinensia urin. Saat perawat membantu klaim membersihkan genitalia, perawat tidak sama ya, tadi sudah ya. Nah, ini confidentiality. Seorang perawat bertugas di ruang penyakit dalam pelaksanaan usaha perawatan komprehensif. Sebelum berlangsung perawatan selalu diawali pemberian. Selalu berarti dia akuntabilitas. Dia sebagai perawat. Nomor 34. Seorang perawat bertugas. Sudah memasang kateter tuannya. Saat kurangan langsung menceritakan kepada perawat lain. Oh, autonomi. Apa confidentiality? Kenapa autonomi? 35. Seorang perawat bertugas di dalam penyakit dalam. Silakan 35. Kerjakan 35. 35.
Silahkan. Dalam pra petugas membantu membuat posisi tidak bisa membiasakan dengan tujuan mencegah dokubitus. Ini berarti harusnya memang non efisien, tapi keuntungan lah beneficient ini. Kemudian 36, silahkan 36 teman-teman. 36, 36. Seorang perawat bertugas sendiri di ruang bedah. eh Premur sinisa sampai bersama pasang selang minta bantuan sesak. Prinsip berarti justice ya ini di sini. Karena justice itu mendahulukan ya. Ya. Kemudian nomor 37. 37. Seorang 19 tahun dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 hari dengan riwayat pelaku kekerasan. Para pasien sudah tenang, komunik mengatakan keinginan untuk bertemu keluarga. Perawat memenuhi. Berarti fidelity. Ya, nomor fidelity. Nomor 37 fidelity. Menepati janji. Menepati janji. Oh, memenuhi keinginan pasien mempertemukan dengan orang tuanya. Memenuhi janji. Ini nih. Kemudian nomor mana? 38 silahkan. Bertugas melakukan pendidikan kesehatan pada satu keluarga tentang cara perawatan pasien TB di rumah. Pada penyuluhan tersebut, pula contoh kasus rumah yang mengalami TB tidak disamarkan. Berarti tidak disamarkan berarti confidentiality. Kemudian berbeda, obses rumah menolak dioperasi ketahuan gagal. Menjelaskan tentang konsekuensi bahaya tidak dioperasi. Namun tetap menolak alternatif. Ini tetap menolak itu ya otonomi lah. Kemudian nomor 40, seorang perempuan 30 tahun dirawat penyakit dengan keluhan nyeri pada daerah kandung kemih, nyeri buang kecil. Kemudian memasang kateter sebelum melakukan tindakan melakukan komunikasi terlebih dahulu, kontrak. Dilakukan tindakan perawat tersebut salah prosedur memasukkan. Berarti prinsip etika apa ya yang dilanggar? Dia tidak profesional, tidak kontabilitas, tidak dilanggar, tidak profesional dia. Dia 41, perawat, seorang laki-laki 35 dirawat di rumah sakit dengan keluhan batuk berdarah sejak 2 bulan yang lalu dan diare sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan berarti melanggar otonomi. Nomor 42, seorang kepala ruangan menyelesaikan konflik dua perawat. Penyelesaian perawat konflik mendapat sanksi skorsing. Kemudian tanggung jawab karena terbukti dengan handphone. Apa? Ya udah, keadilan. Nah,
Kemudian 43 perawat bedah, medis, tibia, kateter, terus mudah lupa, non efisien ini lupa membuat pasien cedera, itu ya itu melanggar non efisien. Kemudian 44 dirawat ruang syaraf pasien didiagnosa dokter SNA. Hari ini perawat melakukan evaluasi ROM, membantu makan minum. Mengajar 3 hal, diberi kesempatan memilih latihan. Memilih latihan berarti autonomi. Kemudian 45, orang perempuan kondisi anemia, bertugas janji datang ya. Nah, dia datang berarti fidelity. Nah, dia datang kan? Nah, datang berarti fidelity. 46, seorang perawat mendatangi ruang pasien yang sedang dirawat di ruang perawatan pasien bedah. Sebelumnya dia datang untuk menjelaskan tindakan kateter yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita berarti dia fidelity. Nah, menepati janji gitu ya. Kemudian 47, seorang laki-laki tidak sadarkan diri, ya, dia berusaha IP keluarga bertanya tentang penyakit konderita, tapi perawat menolak memberitahu penyakit itu. Tidak sadarkan diri loh ya. Kalau tidak sadarkan diri, yang punya hak adalah keluarga, makanya adalah autonomi. 48, merupakan lansia memiliki inkontinensia, pasien lupa, inkontinensia lupa lupa. Lupa itu bentuk tirai, rahasia itu confidentiality. Para dirawat luka gangren, tindakan luka saat dilakukan tindakan masuk mereka minum, melihat, confidentiality masih ya. Kemudian 50, kalau saya kolon minta memberikan tambahan dosis. Nah, ini berarti judulnya itu onomi dan apa ini? Onomi menimbulkan, nah, otonomi dan beneficien. Minta obat hak dia, tapi kalau beneficiennya bagaimana keuntungan buat dia? Atau ini, ayo pikirin. Nah, perawat menolak, berarti jawabannya adalah ini, menolak. Kenapa menolak? Karena bisa menimbulkan cedera itu ya. Kono-kono jadi kok jadi itu. Bukan yang ini nih jawabannya. Nah, menolak mencegah terjadinya kematian ya. Karena bisa gagal napas. Seorang perawat 50 tahun di nasib penuh kesadaran jatuh tempat tidur. Kajian dapat bawa pagar eh, tempat tidur pasien terpasang. Prinsip etiknya apa kira-kira? Harusnya nggak ada lagi. Harusnya non efisien harusnya. Tapi di sini nggak ada. Jadi nomor kira-kira teman-teman yang ada aja dipakai. Yang ada dipakai. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah, ayo saya nunggu deh. Jawabannya, ayo kira-kira nomor 50, pengkajian tempat tidur. Bukan confidentiality, beda. Berarti apa itu? Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang benar, berarti adalah melanggar keadilan, prinsip keadilan. Berarti yang ini adalah justice, lebih cenderung ke justice. Otonomi itu bebas menentukan pendapat, beda ya, ke justice. Oke, silakan 1 sampai 51. Berapa benar, teman-teman? Masa nggak bisa-bisa sudah 151?
Silakan teman-teman. Dapat berapa? Dapat berapa? 41. Alhamdulillah. 41 benar. 43. Mantap, eh. Oke, sampai di sini teman-teman. Silakan dicek ulang lagi apa jawabannya ya. Jawabannya pelan-pelan harus selalu dilatih ya, selalu dilatih. Jangan lupa yang sudah bisa AI coba masukkan ke AI, diajarin AI-nya, diajarin misalkan 2 soal diajarin nanti dia bisa sendiri ya belajar AI-nya. Demikian teman-teman oh ya untuk kali ini, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kunci memilih jawaban etika secara pribadi. Ada kan tadi kalau menolak misalnya itu otonomi gitu ya. Kalau misalnya pencegahan berarti non malefisi. Nanti saya coba buat kata kuncinya ya. Saya buat kata kuncinya. Ya, ya kan ya. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.